Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1447. Mereka punya cara untuk mati. Sen Yi melirik Go Chen di sampingnya dengan mata terbuka lebar, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang sangat aneh. Ada rumor di akademi bahwa Dekan Go dulunya gemar berjudi telur saat dia masih muda. Bukan hanya itu saja, ia bahkan dikabarkan kerap berjudi hingga keluarganya hancur. Namun semua orang mengira itu hanyalah legenda. Karena Dekan Go begitu jujur dan penuh kebenaran, bagaimana mungkin dia bisa berjudi pada telur? Terlebih lagi, dia hampir kehilangan keluarganya karena berjudi. Isu itu pasti rumor, tidak banyak orang di akademi yang mempercayai hal ini. Dan ketika dia mendengar kata-kata Ye Guan saat ini, Sen Yi akhirnya mengerti bahwa itu bukanlah rumor, dan bahwa Dekan Go sebenarnya adalah seorang penjudi. Ye Guan tiba-tiba tersenyum dan berkata, Oke. Go Chen menghela napas lega. Dia tampak teringat sesuatu, menoleh dan menatap Sen Yi di sampingnya, lalu memasang ekspresi yang amat garang. Gadis kecil, jika kau berani menyebarkan berita hari ini, jangan salahkan aku, sang instruktur, karena telah membunuhmu. Sen Yi berkata dengan tenang, jika Dekan ingin tetap diam, sebaiknya Anda memberi saya beberapa keuntungan. Gu Chen, Ye Guan tertawa dan menatap Sen Yi. Melihat Ye Guan menatapnya, Sen Yi balas menatapnya tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Ye Guan tersenyum dan berkata, tentu saja aku sudah memikirkan masalah yang kau sebutkan. Mengenai usulanmu untuk melemahkan kekuatan Dekan, hal itu tidak dapat dilakukan sebelum tujuan besar itu selesai. Sen Yi tidak mengatakan apa-apa. Ye Guan menambahkan, alasan mengapa kaisar sekuler haus kekuasaan adalah karena, bagi mereka, kekuasaan adalah yang tertinggi. Tetapi bagi kita para kultivator, kekuasaan tidak ada nilainya di hadapan Dao Agung dan keabadian. Jadi, Anda tidak perlu khawatir bahwa saya akan haus kekuasaan di masa depan. Tentu saja. Bahkan jika saya haus kekuasaan, itu normal dan memang seharusnya begitu. Sen Yi tertegun dan menatap Ye Guan dengan tak percaya. Ye Guan menatap jubah dewa itu dan tersenyum. Bagaimanapun, tanpa aku, tidak akan ada akademi hari ini, kan? Sen Yi menundukkan kepalanya sedikit dan tidak mengatakan apapun. Ye Guan berkata lagi, gadis, pernahkah kau memikirkan satu hal? Jika aku dibatasi sekarang, apa yang akan terjadi pada akademi? Setelah hening sejenak, Sen Yi berkata, perselisihan internal. Ye Guan mengangguk. Begitu hak-hakku dibatasi, banyak masalah dalam akademi kita akan terungkap. Keluarga bangsawan dan sekte akan berjuang mati-matian untuk hak ini. Pada saat itu, situasinya akan menjadi sangat buruk. Sen Yi menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Gu Chen tiba-tiba berkata, ada pertanyaan lain. Jika kekuatan Dekan dibatasi, bagaimana akademi akan berkembang? Gadis, kamu juga harus tahu bahwa tidak hanya ada kita di alam semesta sekarang. Misalnya, tanah lama sebelumnya, ada juga peradaban leluhur di atas tanah lama. Peradaban yang kuat itu dapat membunuh kita seperti membunuh seekor semut. Sen Yi mendesah pelan. Aku salah. Ye Guan menatapnya dan berkata, bukan begitu. Kamu adalah orang yang waras. Dan aku yakin pasti ada banyak orang waras di akademi. Dan orang-orang waras itu pasti sangat tidak puas dengan propaganda cuci otakku. Kamu hanya ujian bagi mereka, kan? Wajah Sen Yi langsung memucat. Dia berlutut di tempat, dan berkata dengan suara gemetar, Din.
Ye Guan berkata dengan lembut, di setiap era, selalu ada sekelompok orang yang lemah dan tidak kompeten di dunia luar, tetapi kejam dan sadis di dalam. Mu Yu. Begitu dia selesai berbicara, Muki muncul di belakangnya. Ye Guan berkata dengan tenang, selidiki dan bunuh semua yang terlibat, jangan biarkan seorang pun hidup. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang di lapangan terkejut. Citra Ye Guan di benak setiap orang selalu lembut dan anggun, dan dia tidak pernah melakukan pembunuhan apapun di Akademi Guanxuan. Oleh karena itu, dia berkata untuk membunuh mereka semua segera setelah dia membuka mulutnya, yang sungguh mengejutkan ketiga orang itu. Lagi pula, dia baru saja mengobrol dan tertawa, dan tidak tampak marah sama sekali. Ye Guan melirik Mu Yu yang terkejut dan membungkuk dalam-dalam, saya mengerti. Setelah itu, dia melangkah mundur. Dekan, wajah Shen Yi pucat. Tolong tunjukkan belas kasihan, Dekan. Ye Guan menatapnya, tatapan matanya setenang biasanya, kamu menikmati kebaikan Akademi Guanxuan, tetapi kamu diam-diam mempermainkanku, dan kamu bahkan menyebutnya melakukannya demi orang-orang di dunia. Sebenarnya, kamu hanya mencoba untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan untuk dirimu sendiri. Namun, kamu terlalu tidak sabar. Yang lain menunggu sampai kuenya matang sebelum membaginya. Mengapa kamu begitu tidak sabar sehingga kamu ingin membaginya sebelum kuenya matang? Tidak ada warna di wajah Shen Yi, Din. Ye Guan menggelengkan kepalanya, Nona Shen Yi, saya tidak ingin mendengar penjelasan Anda. Bagi saya, orang-orang dan kekuatan di belakang Anda hanyalah badut. Sedangkan Anda tampak sangat saleh, berani berbicara dan bertindak, serta membela rakyat, tetapi sebenarnya Anda hanyalah makhluk malang yang diperalat oleh orang lain tanpa menyadarinya. Pada saat ini, Shen Yi benar-benar ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa Dekan di depannya tahu begitu banyak tentang kekuatan di belakangnya. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia dan orang-orang di belakangnya salah. Mereka telah sangat meremehkan kebijaksanaan Dekan di hadapan mereka. Ye Guan berkata lagi, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, seseorang datang. Begitu dia selesai berbicara, seorang pria berpakaian hitam muncul di tempat kejadian. Ye Guan berkata, temukan sebuah peradaban di medan bintang penciptaan dan bawa dia ke peradaban itu. Sambil berkata demikian, dia menatap Shen Yi dan berkata, karena kamu merasa alam semesta Guanxuan tidak baik, maka sebaiknya kamu pindah ke tempat lain. Aku harap ketika kamu sudah beradab di sana, kamu juga bisa bersikap, berpikir jernih dan benar, berani berbicara dan bertindak, dan melayani rakyat seperti dirimu sekarang. Begitu dia selesai berbicara, jubah dewa itu pun diambil. Hanya Ye Guan dan Gu Chen yang tersisa di lapangan. Gu Chen tidak mengatakan apapun. Ye Guan Dao, apakah menurutmu aku kejam? Gu Chen menggelengkan kepalanya, Dekan tidak cukup kejam. Oh, Ye Guan menoleh ke arah Gu Chen dan berkata sambil tersenyum, apa maksudmu? Gu Chen berkata dengan suara yang dalam, bagaimana situasi di 10 tanah terlantar saat itu? Di 10 tanah terlantar saat itu, karena blokade peradaban Sui Ming bumi lama, jarang sekali kaisar muncul. Di 10 tanah terlantar, karena blokade klan kekaisaran utama, sulit bagi orang-orang di bawah untuk menonjol. Dan Dekanlah yang menghancurkan semua ini. Sekarang di alam semesta Guanxuan, meskipun tidak mungkin untuk mencapai keadilan mutlak, setidaknya setiap orang memiliki kesempatan untuk menonjol. Pada titik ini, dia mendesah,
jika mereka membaca lebih banyak buku dan mempelajari lebih banyak tentang masa lalu dan masa kini, mereka akan menemukan bahwa kehidupan saat ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tentu saja, akademi tidak sempurna, dan masih banyak masalah. Jika mereka benar-benar mengangkat isu-isu ini untuk kemajuan akademi, saya akan mendukung mereka, tetapi sayangnya, mereka tidak untuk kemajuan akademi, mereka hanya ingin membuat diri mereka lebih baik. Ada terlalu banyak orang yang menggunakan panji patriotisme untuk mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri. Orang-orang seperti itu sama penuh kebenciannya dengan mereka yang menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi dan merugikan negara dan rakyat. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saya sangat senang Anda dapat memikirkan hal ini." Gu Chen menatap Ye Guan, "Kamu bukanlah orang yang peduli dengan kekuasaan. Kekuasaan sebenarnya adalah beban bagimu. Kamu benar-benar ingin membuat alam semesta ini menjadi tempat yang lebih baik. Aku juga memintamu untuk percaya bahwa ini bukan hanya tujuanmu, tetapi juga tujuan hidupku. Jika suatu hari aku berubah, tolong eksekusi aku tanpa ragu-ragu. Jika kamu berubah, aku akan mati sebagai peringatan." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Itu saja. Masalah pakaian dewa hanyalah masalah yang sangat kecil bagi Ye Guan. Dia tidak tertarik dengan pertikaian internal sekarang. Tidak. Harus dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di akademi yang memenuhi syarat untuk bertarung dengannya. Membunuh orang-orang itu hanya untuk menjadikan mereka contoh." Tentu saja, ia punya cara lain untuk memecahkan masalah itu, yaitu dengan berdiskusi dengan mereka, menggugah emosi mereka, dan kemudian membujuk mereka. Akan tetapi, ia tidak melakukan hal itu karena ia tahu bahwa keserakahan manusia tidak akan pernah hilang, apapun yang terjadi. Sekalipun menghilang sementara, itu hanya karena kekuatannya. Apa yang harus dia lakukan adalah membunuh satu orang untuk memperingatkan yang lain, sehingga orang-orang di alam semesta Guanxuan akan tahu dengan jelas berapa harga yang harus mereka bayar karena telah menimbulkan masalah. Gu Chen menambahkan, "Dekan, selain orang-orang ini, ada banyak orang yang ingin membuat masalah. Lagi pula Anda belum pernah berada di alam semesta Guanxuan, jadi banyak orang tidak menghormati Anda. Selain itu, banyak orang tidak puas dengan Anda karena memberi terlalu banyak kekuasaan kepada Nona Muyu, termasuk beberapa orang di kabinet sementara." Ye Guan berkata dengan tenang, "Mereka punya cara untuk mati." Gu Chen. Setelah Ye Guan selesai menangani masalah Akademi Guanxuan, dia datang ke Sang Hongyi. Setelah tiba di tempat ini, dia langsung menggunakan kekuatan menara kecil untuk menyembunyikan seluruh tempat itu. Pada saat ini, Sang Hongyi masih berlutut di sana, wajahnya tanpa ekspresi. Saat dia melihat Ye Guan, dia hanya meliriknya dengan acuh tak acuh dan tidak mengatakan apapun. Pada saat ini, dia tampak seperti orang yang berbeda, tenang dan pendiam. Ye Guan berkata, "Di mana Jing Zhao?" Sang Hongyi berkata, "Alam Tianshu." Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah gulungan dan menyerahkannya kepada Ye Guan. "Jika kamu menghancurkan gulungan ini, kamu dapat mencapai alam Tianshu. Ada banyak hal yang tersimpan di dalamnya yang dapat kamu gunakan sekarang." Ye Guan mengangguk. Sang Hongyi mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan. "Apa lagi yang ingin kamu ketahui?" Ye Guan berkata, "Ceritakan padaku tentang sutra mendobrak tembok." Sang Hongyi berkata, "Saya tidak tahu banyak tentang benda ini. Saya hanya tahu bahwa benda ini dapat mendobrak batasan antara virtualitas dan realitas. Mengenai hal lainnya, saya tidak tahu." Ye Guan terdiam sejenak, lalu bertanya, "Siapa identitas aslinya?"
Sang Hongyi masih menggelengkan kepalanya, dia sangat misterius, dan dia memiliki lebih banyak klon daripadaku. Meskipun aku telah mengikutinya begitu lama, dia sangat cerdas dan aku belum dapat menemukan apapun. Aku hanya dapat mengatakan bahwa dia tidak dapat dipahami. Ye Guan mengangguk dan berkata dengan sedikit kecewa, aku ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya, tetapi aku tidak menyangka. Sepertinya orang ini belum siap untuk mati. Aku telah melakukan kesalahan. Sang Hongyi menatap Ye Guan, apakah kamu tidak takut ayahmu dan yang lainnya akan marah? Ye Guan tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin? Selain kakekku yang baik hati, ayah dan bibiku pasti sudah tahu apa yang telah kulakukan sejak lama. Sambil berbicara, dia perlahan menutup matanya. Mereka dapat memahami saya, apa yang ingin saya lakukan, dan musuh-musuh yang saya hadapi. Semua ini membuat saya tidak mungkin menjadi orang yang jujur dan lurus. Merencanakan sesuatu seperti bermain catur, saya hanya dapat bergerak selangkah demi selangkah dan menghitung dengan cermat. Sangat disayangkan saya masih belum dapat membunuh pemilik pena Dao Agung. Sang Hongyi berkata, kakekmu sudah punya niat membunuh, dan dia tinggal selangkah lagi untuk menjungkir balikan meja. Ye Guan berkata, hanya sedikit kurang. Sebenarnya tidak apa-apa. Jika dia benar-benar terbunuh dengan mudah, dia tidak akan bisa bertahan hidup begitu lama. Orang ini jauh lebih menakutkan dari yang kukira. Setidaknya untuk saat ini, kakek dan yang lainnya memiliki kemampuan untuk membunuhnya, tetapi mereka tidak bisa. Ini ada hubungannya denganku, tetapi pasti ada alasan lain yang tidak ku ketahui. Sang Hongyi berkata, tujuannya adalah, sutra mendobrak tembok. Ye Guan berkata, mungkin tidak sesederhana yang terlihat. Orang ini sangat pandai menyembunyikan niatnya yang sebenarnya dan berpura-pura lemah. Sang Hongyi mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Ye Guan menatap Sang Hongyi, Nona Sang, maafkan aku. Kakek melakukan itu hanya untuk membantuku tampil. Sang Hongyi menatapnya dan tetap tidak mengatakan apapun. Ye Guan berkata, jangan khawatir, Nona muda. Aku pasti akan melakukan apa yang aku janjikan padamu. Jika aku tidak bisa melakukannya, saat aku gagal dan menjadi kaisar pendukung, aku akan membiarkan bibiku melakukannya untukmu. Xiaota berkata dengan suara gemetar, dia bukan dari Sui Gujin, tapi orangmu, kamu. Tidak heran, Tuan adalah orang yang sangat bejat. Ketika dia marah, dia tidak mengenali kerabatnya, tapi dia berhenti membunuhnya, tidak membunuhnya, dan tidak membunuh siapapun. Kamu bahkan menyalahkan Tuan Ta. Ngomong-ngomong, kapan ini terjadi? Bab 1448 Engah. Mendengar perkataan Xiaota, Ye Guan tertawa terbahak-bahak, Tuan Ta, apa yang sedang Anda pikirkan? Nona Sang bukan milikku. Xiaota langsung bingung, bukan milikmu. Ye Guan tersenyum dan berkata, tentu saja dia bukan milikku. Bukankah Guru Dao Pen mengatakannya? Nona Sang adalah orangnya Nona Sui Gujin. Menara kecil itu kebingungan. Namun tak lama kemudian ia tiba-tiba berkata dengan gembira, aku tahu, sial, akhirnya aku tahu. Xiao Hun bertanya, apa yang kamu ketahui? Xiaota tertawa keras, rahasianya tidak boleh diungkapkan. Jiwa kecil, Ye Guan berkata, kalian berdua sebaiknya berhenti bicara omong kosong. Namun Xiaota jelas tidak dapat menahan diri dan ingin pamer. Jadi dia berbisik kepada Xiao Hun, ketika Nona Sui duduk di singgasana kursi dan dua pedang ingin melawan, tetapi pada akhirnya mereka tiba-tiba berhenti. Mengapa? Xiao Hun berkata, anak. Xiaota tersenyum dan berkata, Xiao Hun, apakah kamu masih ingat sang nabi?
Xiao Hun berkata, tentu saja, mengapa kamu tiba-tiba menyebutnya? Xiao Ta berkata, saat itu sang nabi ingin bereinkarnasi dan mengambil alih tubuh lain, tetapi apa yang terjadi? Dia terbunuh saat itu. Xiao Hun tertawa dan berkata, saya mengerti. Tanpa izin Tuan Muda, Sui Gujin tidak akan pernah bisa punya anak. Bahkan jika dia punya anak, dia tidak akan pernah bisa menggunakan garis keturunan keluarga yang untuk keuntungannya sendiri. Dengan kata lain, Tuan Muda lah yang. Xiao Ta berkata, namun, saya tidak yakin, jika makhluk kecil ini masih diburu seperti sebelumnya. Itu berarti kita salah, jika tidak, itu berarti kita benar. Xiao Hun berkata, aku rasa kau benar, karena jika mereka berdua dipisahkan, jika Tuan Muda tidak meminta bantuan, dia pasti tidak akan sebanding dengan Master dari Great Dao Pen. Dan jika dia tidak memiliki anak dari Tuan Muda, bahkan jika dia sangat pintar, dia pasti tidak akan mampu melawan Master dari Great Dao Pen. Aku hanya tidak tahu apakah benar-benar ada kasih sayang di antara mereka, atau apakah mereka hanya sekutu. Xiao Ta berkata, begini, hei, si kecil ini sekarang melakukan sesuatu dan bahkan menyembunyikannya dari kita. Dan kita mengikuti mereka setiap hari, bagaimana mungkin kita tidak tahu kapan mereka benar-benar berkumpul? Xiao Hun berkata, apakah kamu sudah lupa? Ketika mereka melakukan hal-hal yang memalukan, mereka mengusirmu. Terlebih lagi, ketika mereka melakukan hal-hal yang membosankan itu, pikiran mereka masih terhubung dan mereka bisa mengetahui kenangan satu sama lain. Xiao Hun berkata, sekarang setelah kupikir-pikir, gadis sang ini tidak normal. Setelah mengetahui garis keturunanmu dan kemampuan khususmu, dia telah berulang kali menargetkanmu. Tidak hanya itu, dia selalu berbicara tentang menghancurkan seluruh keluargamu. Dia sama sekali tidak menargetkanmu, tetapi keluargamu. Xiao Ta berkata, Tuan Tua hampir membunuh Tuan dari Master Bruce Agung. Xiao Hun berkata, ya. Pemilik Dao Pen sangat panik. Tetapi sayangnya, kakek Tuan Muda tidak mengambil tindakan pada akhirnya. Pada titik ini, dia berhenti sejenak dan melanjutkan, saya merasa mereka sedang memainkan permainan yang lebih besar. Apakah menurut Anda mereka ingin bergabung untuk membunuh pemilik Avenue Pen? Xiao Ta berkata, tentu saja. Sekarang setelah kupikir-pikir, pemilik Dao Pen adalah orang yang sangat menakutkan. Ketika aku mengikutimu, orang ini selalu mengincarmu dan bahkan menciptakan seorang Master Wu Bian. Pada akhirnya, dia memaksamu untuk mengakhiri perjalananmu sebagai protagonis lebih awal. Orang ini pasti mencoba melakukan hal yang sama kepada si kecil ini. Xiao Hun berkata dengan sedikit khawatir, saya sangat khawatir tentang Anda, tuanku. Xiao Ta berkata, jangan khawatir, anak kecil ini jauh lebih pintar dari yang kita duga. Coba pikirkan, mengapa dia mengatakan ingin mengambil Master Dao Pen saat dia akan mati. Dia jelas mengerti bahwa selain dari 3 pedang, Master Dao Pen pastilah musuh terbesarnya dalam hidup ini. Dia mengatur rencana ini kali ini hanya untuk menyingkirkan Master Dao Pen, jika tidak, dia tidak akan pernah bisa berkembang secara normal. Jadi, Nona Sang ini berusaha sekuat tenaga untuk memusnahkan seluruh keluarganya. Kau tahu, nona muda itu menganggap dirinya sebagai anggota keluarga yang. Jika dia memusnahkan seluruh keluarganya, bukankah itu berarti dia akan menghancurkan keluarga yang. Tapi sayangnya, itu masih sedikit kurang. Xiao Hun bertanya, apakah kakek akan marah? Xiao Ta tertawa dan berkata, jika orang lain, dia pasti sudah mati 1000 kali. Jika bukan karena bocah kecil ini,
kakeknya tidak akan pernah marah. Jika bocah kecil ini benar-benar berkomplot melawan kakeknya pasti akan melompat kegirangan. Bagaimanapun, dia adalah cucunya. Pertarungan antara kakek dan cucu adalah kesenangan yang tiada habisnya. Xiao Hun berkata, di luar, Ye Guan tiba-tiba bertanya, di antara 3 peradaban leluhur, tampaknya hanya dewa lama yang belum datang kali ini. Mengapa demikian? Sang Hongyi menggelengkan kepalanya, dia sudah tidak ada di dunia ini lagi. Ye Guandao, apa maksudmu? Sang Hongyi berkata, sejauh yang saya ketahui, dia telah berangkat dengan berjalan kaki ke Nebula Wanji. Dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk bertahan hidup dari 3.000 bencana besar, mematahkan belenggu peradaban, dan menuju ke alam semesta utama. Ye Guan bertanya, apakah ada yang berhasil? Sang Hongyi mengangguk, ya, penuh kasih sayang dan baik hati. Kasih sayang dan kebaikan. Ia mendengar nama itu lagi, CEO paling berkuasa di negeri lama saat itu. Dia tidak menyangka pihak lain sudah meninggalkan alam semesta ini. Sang Hongyi berkata, namun, hanya sedikit orang yang tahu tentang hal ini. Jika pemilik pena Dao tidak memberitahu saya tidak akan tahu bahwa wanita itu benar-benar telah meninggalkan tempat ini 10.000 tahun yang lalu, dan dia pergi dengan menahan 3.000 kesengsaraan Dao dengan kekuatannya sendiri. Tahukah Anda apa yang dikatakan pemilik pena Dao tentangnya? Ye Guandao, bagaimana Anda mengevaluasinya? Sang Hongyi berkata dengan suara yang dalam, dia telah melihat orang yang paling jahat. Rentang ini mencakup alam semesta utama. Ye Guan terdiam, mengerikan sekali orang itu bisa berkomentar seperti itu. Sang Hongyi tiba-tiba tertawa. Orang yang dia cari sejak awal bukanlah aku, melainkan Bei Xinqi. Dia berjanji akan membantunya pergi dari sini. Tapi, tahukah kau bagaimana Bei Xinqi menanggapinya? Ye menatapnya tanpa mengatakan apapun. Sang Hongyi berkata, Bei Xinqi berkata dengan nada meremehkan saat itu. Itu hanya 3.000 bencana besar. Mengapa kamu perlu meminjam kekuatan orang lain? Ye Guan mengangguk sedikit, bagus. Ada emosi yang rumit di mata Sang Hongyi. Tahukah kamu mengapa dia berselisih dengan 3 peradaban utama di Tanah Lama? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Sang Hongyi tersenyum dan berkata, karena 3 peradaban besar di Tanah Lama ingin mengorbankan semua makhluk hidup untuk secara paksa menghancurkan 3.000 kesengsaraan Dao besar dan pergi ke alam semesta utama, tetapi dia tidak setuju. Jadi, dia secara langsung melumpuhkan leluhur dari 2 peradaban besar dan 3 penguasa peradaban besar saat itu. Jika bukan karena dia, semua alam semesta di luar akan dikorbankan saat meninggalkan Tanah Lama. Ekspresi Ye Guan tegas, Nona muda, Anda benar. Perahu suci di tepi seberang pernah berbicara kepadanya tentang hati welas asih sebelumnya, dan dikatakan bahwa hati welas asih adalah orang yang sangat baik. Sekarang tampaknya dia tidak berbohong. Bisa dibayangkan jika Compassion tidak turun tangan untuk menghentikannya, alam semesta beradab yang tak terhitung jumlahnya akan hancur. Ye Guan menenangkan pikirannya dan menatap Sang Hongyi, Nona Sang, saya harus merepotkan Anda untuk sementara waktu. Sang Hongyi menatapnya dan berkata, sebagai seseorang yang rela mengorbankan dirinya untuk semua makhluk hidup, mengapa aku tidak memilih untuk mempercayaimu? Ye Guan tersenyum dan berkata, sampai jumpa nanti. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan menghilang di ujung cakrawala. Sang Hongyi menatap ujung langit untuk waktu yang lama, lalu perlahan menutup matanya. Berlututlah sekali hari ini, dan Anda akan menantikan masa depan yang cerah. Sepadan, pasti sepadan. Sang Hongyi mengepalkan tangannya.
Alam Tiansu. Ketika Ye Guan datang ke tempat ini, dia menemukan bahwa energi spiritual di sini memang sangat kaya, kedua setelah tanah tua yang memiliki urat nadi spiritual leluhur. Dia merasakannya dengan saksama dan menemukan bahwa tempat ini setidaknya memiliki ratusan ribu urat sumber peri kelas atas, dan setiap urat sumber peri kelas atas juga berisi setidaknya jutaan kristal sumber peri kelas atas. Jelas saja, ini sudah terkumpul selama bertahun-tahun, dan tempat ini belum pernah dijarah oleh siapapun. Dan sekarang, semuanya miliknya. Ye Guan tertawa. Dia perlahan membelai dadanya dengan tangan kanannya. Jauh di dalam hatinya, inti buah emas bergetar sedikit. Xiaota tiba-tiba berkata, jika kita membiarkan orang-orang dari alam semesta Guanxuan datang ke sini untuk berlatih, itu pasti akan lebih cepat. Ye Guan tersenyum dan berkata, benar sekali. Sambil berbicara, dia memandang sekelilingnya. Lalu tak lama kemudian, dia menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan sebuah istana. Di dalam istana, seorang wanita memegang buku kuno dan membacanya. Jing Zhao yang pertama, pada saat ini, Jing Zhao tampaknya merasakan sesuatu. Dia menoleh dan saat melihat Ye Guan, buku kuno di tangannya tiba-tiba bergetar. Ye Guan berjalan memasuki aula. Dia menatap Jing Zhao pertama di depannya dan tersenyum tipis, aku agak terlambat. Pertama-tama Jing Zhao menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Ye Guan berinisiatif memegang tangannya dan berkata lembut, maafkan aku karena salah paham padamu di awal. Mula-mula Jing Zhao menggelengkan kepalanya, aku tahu kau tidak bermaksud begitu. Ye Guan berkata, apakah kamu benar-benar tidak marah padaku? Pertama-tama Jing Zhao menatapnya, air mata di matanya, dan dia tiba-tiba meninju perut Ye Guan. Wah, Ye Guan terlempar beberapa kaki jauhnya dan akhirnya terjatuh dengan keras ke tanah. Ye Guan segera menanggapi teriakan itu. Sebelum Ye Guan bisa bereaksi, Jing Zhao menyerbu ke depannya lagi dan meninju wajahnya. Namun, ketika tangannya hendak menyentuh wajahnya, tiba-tiba terhenti. Ye Guan menatapnya dan bertanya dengan lembut, apakah kamu masih marah? Awalnya Jing Zhao tidak mengatakan apa-apa. Dia menarik kembali tangannya, lalu berbaring di atasnya dan berbisik, kamu sungguh menyebalkan. Saat dia berbicara, air mata tiba-tiba mengalir dari matanya. Tentu saja dia merasa sedih. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak bersungguh-sungguh dengan perkataannya, dia tetap merasa kesal. Ye Guan dengan lembut memeluknya dan bertanya dengan lembut, apakah kamu hidup dengan baik di sini? Pertama Jing Zhao berkata, dia sangat baik padaku. Ye Guan mengangguk. Pertama Jing Zhao tiba-tiba menatapnya, apakah kita berteman sekarang? Ye Guan berkedip dan tidak mengatakan apapun. Dia hanya melempar menara kecil itu begitu saja, lalu suatu kekuatan misterius menyelimuti sekelilingnya. Isolasi semuanya. Ye Guan menciumnya cukup lama, lalu dengan lembut melepaskan pelukannya dan berkata sambil tersenyum, ya ini hanya persahabatan murni. Awalnya Jing Zhao tidak berkata apa-apa, namun membungkuk dan menciumnya. Entah bagaimana pakaian mereka menghilang satu persatu. Engah! Tiba-tiba terdengar suara yang hanya didengar oleh laki-laki yang sudah tidak lajang lagi, terdengar dari arah lapangan. Bersambung.